saudara-saudari Dharma, selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya berbahagia sekali. Henry, ini suara saya terdengar jelas? Dengar kamu? Dengar. Baik. Oke kok. Berbahagia sekali kita hari ini bisa bertatap muka, walaupun dengan menggunakan Zoom, tetapi ini merupakan satu karma baik juga buat kita semua. Kita bisa melakukan kebaktian secara tatap muka ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dengan harapan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun lalu ya. Ya memang tahun yang kita lalui ini tahun yang cukup berat ya di tahun 2020 kemarin. Ibu Bapak Saudara-saudara, memang tahun baru kita memasuki ya kehidupan baru lagi. Ya usia kita juga bertambah dan mungkin kita bisa lihat apa sih yang sudah kita capai ya sampai dengan tahun ini. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita di tahun-tahun sebelumnya atau 10 tahun, dalam 10 tahun ini, ya apa yang sudah kita bisa lalui dan apa yang sudah kita bisa capai, achievement dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kalau melihat hal itu. Karena apa? Pasti dalam kehidupan kita, itu tetap kita memiliki satu kemajuan atau ada satu hal yang sudah kita capai. Walaupun mungkin setiap orang pencapaiannya itu berbeda. Karena ya memang tergantung daripada usahanya, inovasinya, kemudian juga termasuk juga dari kekuatan karmanya ya. Itu yang membedakan. Jadi kita jangan juga menjadi iri hati dengan apa yang sudah dicapai oleh orang lain. Karena apa? Ya setiap orang memiliki pencapaian yang berbeda. Tetapi paling tidak kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita dapat pada hari ini. Kehidupan kita akan semakin baik ya, kehidupan kita semakin maju, semakin bertambah bagus. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya usaha kita ya, kemudian inovasi kita itu juga menghasilkan hal yang menuju kepada kemajuan di dalam hidup kita. Ya, memang harus ya di dalam kehidupan kita ini kita melakukan sesuatu itu dengan cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, kita berusaha supaya apa? Karena begini Ibu Bapak Saudara-saudara, kalau masa itu atau waktu ini atau tahun kita lalui, kemudian sebetulnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik, yang terbaik di dalam hidup kita, tapi kemudian kita tidak lakukan itu. Begitu itu masa lewat, maka yang terjadi kita akan menyesali. Kenapa ya dulu saya nggak melakukan itu? Kenapa saya dulu tidak melakukan hal yang lebih baik? Nah itu biasanya demikian. Ya contohlah kalau buat orang yang sudah berusia 40 ke atas mungkin berpikir juga waktu masa-masa dia SMA atau masa-masa dia kuliah, itu ada hal-hal yang sebetulnya bisa dilakukan tetapi kemudian tidak dilakukan. Nah akhirnya sekarang jadi berpikir, wah kenapa ya dulu saya tidak mencoba, kita tidak lakukan itu. Nah ini yang menjadi apa ya, introspeksi diri kita gitu ya, supaya kita bisa hidup lebih bagus, lebih maju lagi. Ya, ya kalau mungkin maaf ya kalau misalnya ada dulu waktu orang tuanya masa dia sekolah, orang tuanya masih bisa menyekolahkan dia, kemudian dia bilang wah saya sudah tidak mau sekolah lagi atau saya tidak mau kuliah lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah saat ini dia menghadapi kondisi kehidupan yang seperti saat ini, kemudian dia berpikir dan dia sendiri yang mengatakan bahwa aduh saya menyesal kenapa dulu saya nggak sekolah gitu ya. Aduh saya menyesal kenapa dulu saya nggak kuliah. Padahal orang tua sudah menawarkan, orang tua sudah menyediakan begitu ya. Tetapi dia tidak melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan dia. Maka itu menjadi sesalan dia saat ini. Mungkin kalau oke lah kalau yang sekolah masih bisa ya, bisa kejar paket B, kejar paket C gitu ya. Tapi kalau kuliah ini ya memang lebih baik kalau memang bisa kuliah begitu ya. Tapi kalau misalnya memang terkondisikan tidak bisa kuliah, ya paling tidak kita berusaha untuk mencari cara bagaimana caranya menambah keterampilan kita, pengetahuan kita. Karena sumber keberkahan di dalam kehidupan kita itu adalah pengetahuan dan keterampilan salah satunya. Dan itu terdapat di dalam Manggala Sutta ya. Bahu sacanca si panca etang manggalang mutambang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Kemudian saudara-saudara, ibu bapak sedharma, pengalaman hidup kita yang sudah lewat, ya, yang tahun-tahun kemarin yang sudah kita lalui, baik itu
senang maupun susah ya, maupun kehidupan yang enak atau sulit begitu ya. Itu jadikanlah itu sejarah di dalam kehidupan kita. Ya, sejarah bahwa itu pernah kita lalui, pernah kita alami, dan kita berusaha supaya di kehidupan di tahun-tahun berikutnya atau yang selanjutnya kita bisa hidup lebih bagus, lebih baik gitu ya. Memang kita tidak boleh melupakan sejarah saudara-saudara, ibu bapak. Karena sejarah dalam hidup kita yang buruk pun itu bisa jadi guru di dalam kehidupan kita. Ya, ya contohnya misalnya Anda pernah mengalami jatuh dari motor karena Anda ngebut atau karena Anda tidak berhati-hati. Nah, itu jadi pengalaman kita dan itu boleh dijadikan sebagai pembelajaran hidup, ya, pendidikan kehidupan kita. Ibaratnya bolehlah kita melihat kaca spion sekali-kali ke belakang kalau naik kendaraan, atau kita mau belok atau kita mau mundur, kita harus lihat kaca spion kita dulu sebelum melakukan itu. Kenapa? Supaya kita tahu, oh ada kendaraan lain atau tidak, oh ada orang lain atau tidak. Tetapi kalau kita menjalankan kehidupan yang maju ke depan, seperti kita mengendarai kendaraan kita maju ke depan, ya, meluncur ke depan, maka kita harus matanya melihat ke depan, bukan melihat ke spion terus. Kalau mata kita lihat spion terus sambil mengendarai kendaraan maju ke depan, maka kita bisa menabrak yang lain. Nah, ini artinya apa? Di dalam kehidupan kita untuk maju, kita boleh sekali-kali melihat ke belakang. Oh, dulu saya kehidupannya seperti ini. Oh, sekarang saya sudah lebih bagus. Nah, inilah yang membuat kita termotivasi atau membuat kita merasa timbul rasa syukur di dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, paling tidak kita ini terlahir sebagai manusia dan ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Ya, karena sungguh sulit ya untuk bisa terlahir sebagai manusia. Itu terdapat di dalam Dhammapada 182. Dikatakan kico manusia pati labo. Ya, sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia. Jadi kalau kita terlahir sudah memiliki badan manusia, ini berarti kita memiliki keberuntungan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat tinggi. Ya, karena apa? Karena manusia banyak diberkahi beberapa hal yang tidak ada di dalam alam lain, begitu ya. Ya, misalnya diberkahi budi pekerti, gitu ya. Diberkahi kepandaian, diberkahi kemampuan untuk beradaptasi. Nah, ini kemampuan kita yang luar biasa. Diberkahi untuk bisa berusaha, ya. Diberkahi untuk bisa menentukan nasib kita. Bahkan kita diberkahi juga untuk bisa melakukan perbuatan baik dengan mudah. Karena di alam lain belum tentu punya berkah-berkah yang sebanyak kita saat ini kita miliki. Apakah berkah-berkah tersebut yang ada di dalam diri kita ini sudah kita maksimalkan? Contoh misalnya budi pekerti. Apakah kita budi pekerti kita latih gitu ya? Apakah kepandaian kita manfaatkan? Nah, apakah kita bisa memiliki kemampuan beradaptasi? Saya rasa setiap orang pasti memiliki kemampuan beradaptasi. Contoh, sebelum COVID, banyak orang tua yang sulit sekali untuk mengerti apa yang namanya aplikasi-aplikasi media sosial. Ya, seperti misalnya media sosial atau jaringan atau aplikasi Classroom, Zoom, dan lain sebagainya untuk pembelajaran. Tapi begitu kena COVID, mereka dipaksa untuk bisa beradaptasi. Ini satu bukti bahwa ternyata bisa juga, ya, walaupun tadinya sulit, awalnya sulit, tetapi dengan kondisi yang ada, maka dia bisa beradaptasi dengan baik. Ada satu lagi contoh, waktu dia lulus SMA, dia itu tidak bisa berbahasa Mandarin sama sekali. Tapi begitu dia lulus SMA, kemudian anak ini nekat, ya, merantau, ya pergi ke Tiongkok, ya, ke China. Kemudian begitu 2 tahun pulang kemari, bahasa Mandarinnya sangat bagus. Saudara-saudara, kenapa bisa begitu ya? Karena mau tidak mau dia di sana harus beradaptasi dengan bahasa juga. Artinya apa? Ya memang kadang-kadang hidup kita ini sedikit kita harus paksa ya untuk bisa terus gitu ya bisa melakukan adaptasi. Kalau tidak apa? Maka tidak akan bisa bertahan. Ya, orang yang tidak bisa beradaptasi maka akan mengalami kesulitan hidup. Ya, contoh Anda misalnya suatu saat pindah kerja. Pada saat Anda pindah kerja, pasti Anda akan mengalami suatu kondisi atau keadaan di mana lingkungan tempat kita kerja itu culture-nya itu berbeda dengan lingkungan atau budaya yang ada di tempat kita kerja yang lama. Maka
bukan mereka yang harus beradaptasi dengan kita, tetapi kita yang harus beradaptasi dengan mereka. Nah, pada saat kita bisa beradaptasi, maka kita bisa merasa nyaman berada di tempat itu, ya, nyaman di tempat yang baru tersebut. Kalau tidak bisa beradaptasi, maka akan yang timbul akan keluhan-keluhan, ya. Kemudian, tapi dalam kenyataannya banyak sekali orang yang tidak beruntung juga hidupnya. Apa sebabnya? Ya, mungkin ada juga yang menjawab Romo, mungkin CEO-nya jelek itu, gitu ya. CEO-nya karena CEO kerbau, gitu ya, capek, gitu ya. CEO kuda capek, gitu ya. Bukan seperti itu, saudara. Ya, kalau gitu yang CEO paling enak katanya CEO babi, gitu ya. Karena apa? Makan, tidur, main, gitu kan. Ternyata orang CEO babi juga harus bisa bekerja keras, gitu kan. Harus bisa berusaha juga supaya hidupnya bisa lebih enak. Ada yang bilang tanggal lahirnya salah, gitu ya. Ada yang bilang, waduh, muka saya ini bukan muka hoki, Romo, gitu ya. Ya, mukanya nggak muka hoki orang bilang ya. Ini hidung mesti dioperasi, harus digedein dikit, gitu ya. Mata harus digedein dikit, gitu ya. Atau kalau jidatnya lebar, katanya orangnya pinter, gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya orang bilang hidung gede, hoki bagus. Ya, bibirnya balance, atas bawah tebel, bibirnya bagus, artinya hokinya bagus. Mukanya bulat, gede gitu ya, hokinya bagus. Jidat gede, hoki bagus. Telinga panjang atau besar juga hokinya bagus. Tapi Anda bisa bayangkan kalau anak Anda lahir dengan hoki yang semuanya dibawa oleh anak Anda di dalam mukanya. Bisa Anda bayangkan, jidatnya gede, matanya gede, bibirnya gede, hidungnya gede, kupingnya gede, mukanya juga gede gitu ya. Itu anaknya jadi mengerikan, bukannya jadi cakep ya. Karena apa? Semuanya besar gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa apa? Setiap manusia punya kelebihan kekurangan. Ya, jangan kita terpaku dengan hal-hal seperti itu. Ya, karena apa? Itu tidak bisa menentukan kesuksesan dalam hidup seseorang. Kalau memang betul CEO tertentu adalah CEO yang lebih beruntung, maka kita bisa survei secara statistik apakah betul orang-orang yang sukses itu CEO itu. Ternyata tidak. Ya, berarti itu tidak menentukan. Ya. Kemudian tanggal lahir, ya, apakah betul? Ternyata anak kembar sendiri pun yang lahirnya di hari yang sama, tanggal yang sama, ternyata juga memiliki nasib atau peruntungan yang berbeda. Nah, ini dia. Lalu bagaimana kita menyiapkan ya menghadapi tahun 2021 ini? Ya memang setelah menghadapi begitu beratnya tahun 2020, ini betul-betul luar biasa saudara-saudara ibu bapak. Anda kalau yang memiliki usaha atau bidang apapun yang bisa bertahan sampai dengan pertengahan tahun depan saja ini adalah hebat. Ya. Banyak sekali yang sudah terhantam secara ekonomi, bahkan bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Dan terhantamnya ini terhantam telak ya, secara pukulan itu kalau tinju itu telak sekali gitu ya. Itu menghantam semua lini ya, semua lini kehidupan, baik ekonomi maupun sosial gitu ya. Dan kita setelah ini bukannya langsung beres Ibu Bapak Saudara-saudara, tetapi kita masih dibayangi krisis ekonomi untuk pemulihan ekonomi yang seperti sebelum Covid. Nah, ini berarti harus kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ini, ya, tahun 2021 ini yang sudah kita masuki di minggu pertama ini. Ya, ya dengan adanya perubahan situasi atau keadaan seperti ini, maka ada beberapa langkah yang perlu kita ambil, gitu ya, atau perlu kita sikapi. Yang pertama adalah bahwa Anda harus bisa belajar menyesuaikan diri. Jadi Anda harus bisa beradaptasi dengan saat ini. Ya. Beradaptasinya dalam hal apa? Contoh misalnya yang paling utama dulu lah kesehatan kita. Sekarang COVID bukannya sudah hilang, tapi masih malah secara kurva itu malah masih tetap tinggi penularannya. Berarti kita harus tetap disiplin, ya, pakai masker. Walaupun Anda hanya keluar membeli barang sebentar di warung atau di toko yang dekat rumah kita, tetapi Anda jangan menganggap remeh hal ini. Karena apa? Ini seperti yang guru kita ajarkan bahwa kita harus segala sesuatu itu kita harus waspada. Dengan kewaspadaan maka kita bisa bertahan hidup. Gitu ya. Jadi jangan menganggap remeh hal ini. Nah, jadi tetap menggunakan masker Anda gitu ya. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, bukan berarti kalau sore gitu ya malah ngumpul gitu ya, pakai masker tapi ngumpul. Nah, ini juga sama juga ya. Ya, pakai masker tapi ngumpul dengan tetangga satu RT. Nah, ini juga sama juga ya.
Artinya apa? Kita tidak disiplin dengan pikiran, wah kalau satu RT nggak ada yang kena, berarti aman-aman saja satu RT. Belum tentu, saudara. Karena OTG itu banyak sekali dia yang ada di masyarakat ya, orang tanpa gejala gitu ya. Makanya kita harus berhati-hati. Terus bisa menjaga kesehatan kita dengan baik ya. Ya, menahan dirilah untuk tidak keluar gitu ya. Untuk hal-hal yang tidak perlu jangan kita keluar rumah. Ya, sekarang orang banyak menyadari itu, kemudian ya memang ya untuk membeli makanan yang mungkin dipakai media delivery gitu ya, mereka memesan gitu, kemudian makanan diantar. Nah ini untuk mencegah hal-hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat masih banyak ya memang yang tidak peduli. Beberapa kali saya juga diundang ceramah tatap muka di beberapa wihara, gitu ya. Itu padahal sudah diingatkan gitu ya oleh pengurusnya, oh, masker dipakai gitu ya. Saudara-saudara, masker dipakai itu sebetulnya kan yang betul itu menutupi hidung, bukan masker dipakai menutupi mulut di bawah hidung. Gitu. Kebanyakan memakai maskernya di mulut ya, memakai di mulut tidak menutupi hidung gitu ya. Ya itu bukan menggunakan masker yang benar gitu ya, karena apa ya, pasti bisa masuk lewat saluran hidung. Nah ini kita harus perhatikan baik gitu ya, itu langkah kita. Kemudian langkah yang lainnya ya, kita bisa merawat jasmani kita nih ya, hidup teratur ya, makan teratur, tidur terutama teratur ya, apalagi kondisi seperti ini ya, mungkin Anda yang kuliah atau Anda yang kerja work from home mulai ada kebiasaan tidurnya yang tadinya mungkin jam 10 sudah tidur ya, malah sekarang jam 12 baru tidur atau jam 1 baru tidur. Nah, ini menyebabkan pola hidup kita menjadi tidak teratur ya. Harus bisa menjaga kebersihan diri. Ya, dari mana-mana pakaian itu harus bisa langsung dicuci, jangan digantung di kamar. Dengan pemikiran cuma jalan sebentar keluar gitu ya. Jangan menganggap remeh satu hal apapun gitu, karena itu biasanya kelemahan itu atau ketidakwaspadaan itu menyebabkan hal yang fatal gitu ya. Kemudian rajin berolahraga. Kalau dalam hal ekonomi langkah kita bagaimana gitu ya. Langkah kita untuk menghadapi tahun-tahun ke depan atau tahun ini ya yang sudah kita jalani, ya kita harus belajar bisa hidup sederhana. Itu memang sudah diajarkan dalam ajaran guru kita, bahwa kita harus bisa belajar hidup sederhana. Hidup apa adanya, ya. Artinya apa? Dengan kondisi seperti ini, kita hidup apa adanya saja. Jangan memaksakan seperti kondisi sebelum COVID. Ya, makan juga ya kita apa adanya. Mungkin tadinya terbiasa gitu ya makan di luar dan lain sebagainya, kita coba belajar sekarang kita mengolah sendiri. Banyak akhirnya orang-orang yang tadinya juga tidak pintar masak, tidak pintar bikin sesuatu, akhirnya selama COVID karena di rumah kemudian dia coba-coba melatih gitu ya, coba-coba buat dan akhirnya menjadi satu kepandaian. Nah, ini hal yang positif gitu ya. Dan setelah memiliki kepandaian tersebut, akhirnya apa? Dia bisa berinovasi mencari nafkah. Jadi bukan cuma cari nafkahnya di satu tempat atau di kantor, kemudian karena dia punya kemampuan misalnya bikin apa, membuat apa, kemudian dia bisa share, dia bisa tawarkan di media sosialnya, dan ini menjadi menambah income dia justru. Nah, dengan ini, maka benar seperti yang guru kita katakan bahwa kehidupan kita yang sederhana bisa membuat kita bisa berpikir lebih inovasi atau lebih inovatif, begitu ya. Kemudian tidak boros. Nah ini penting nih ya, Ibu Bapak, saudara-saudara. Kalau dari peruntungan Cap Jisio juga perhitungan sio-sio gitu ya, hampir semua sio di tahun ini juga disarankan untuk tidak boros karena memang kita akan menghadapi kehidupan yang cukup berat gitu ya, sudah sejak tahun kemarin gitu. Nah kemudian kehidupan yang tidak boros atau kehidupan apa adanya yang seperti apa ya, kita membeli sesuatu yang memang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya. Artinya yang kita butuh, kalau kita inginkan maunya yang terbaik ya, yang paling mahal, yang paling bagus gitu ya, dengan harga yang tinggi. Tapi coba kita lihat, apakah ini kita butuh dan kita beli itu kebutuhannya buat seperti apa gitu. Nah, ini hal yang menyebabkan timbul pertimbangan ya, di mana orang bisa hidup sederhana. Ya, jangan berpikir bahwa wah ini lagi diskon nih, oh kalau saya simpen gitu ya nanti lumayan ya. Setelah disimpan ternyata tidak bertahan lama juga karena semua akan mengalami hukum perubahan atau anicca gitu ya. Kemudian ya bisa berinovasi tadi, mencari nafkah ya. Coba kalau yang punya keterampilan buat ditawarkan. Nah, ini sangat bagus sekali gitu ya karena
ternyata banyak juga teman-teman yang selama COVID ini justru penghasilannya jadi malah bertambah gitu ya. Karena apa? Karena dia bisa mencari cara ya, bagaimana bisa mencari nafkah dengan cara yang lain dari cara yang biasanya, dari kondisi saat ini. Nah, yang perlu lagi kita punyai di dalam tahun ini adalah juga kita harus bisa mempertahankan semangat kita, motivasi kita, dan usaha kita. Tetap harus kita pertahankan semangat kita di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kendor gitu, jangan merasa wah ini susah. Dengan begitu kita menciptakan mental block di dalam diri kita, ya bahwa wah ini susah, wah ini apa sulit dikerjakan, wah ini tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah ini akan menimbulkan mental block di dalam diri kita. Itu yang paling sulit saudara-saudara. Kalau sudah ada mental block di dalam diri kita, kita sendiri yang membuat bahwa itu tidak memungkinkan. Begitu. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu kita bukan bahaya itu dari luar, tetapi bahayanya justru dari dalam diri kita sendiri. Gitu ya. Di dalam Sigalo Sutta, ya, ada 6 hal yang Buddha Gautama juga ajarkan dalam menghadapi kehidupan kita seperti saat ini, yaitu kita berusaha untuk tidak boros, gitu ya, tidak menyia-nyiakan kekayaan kita. Yang pertama, yaitu kita tidak memanjakan diri dengan minuman keras. Ya, tapi kalau minum minuman keras itu bisa ngilangin stres, bisa menghilangkan masalah. Ya memang sementara selama itu bereaksi di dalam diri kita. Tetapi setelah itu justru akan kembali lagi masalahnya, gitu ya, tidak hilang. Kita hanya membuat itu sebagai pelarian saja. Karena apa? Akibat dari suka minum minuman keras ini adalah ya yang pertama orang jadi menambah musuh. Karena biasanya orang kalau mabuk itu justru menambah pertengkaran gitu ya. Ya bisa apa menodong orang, memaksa orang. Nah, ini jadi menambah pertengkaran, menambah musuh begitu. Kemudian kalau sudah terbiasa dengan minum minuman keras atau alkohol yang ada masuk ke dalam diri kita dan sudah bercampur dengan darah kita, maka tubuh kita ini akan menjadi lemah ya dan gampang sakit, mudah sakit. Bisa Anda bayangkan ya, pada saat ini kondisi yang paling baik adalah kita bisa mempertahankan imun kita, bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita. Itu yang paling baik pada saat ini. Tetapi kalau sudah tubuhnya lemah, maka kita bisa bayangkan ya akan mudah sekali terkena atau tertular penyakit. Nah, ini menjadi kerugian kita. Ya, kemudian kita akan hilang sifat baiknya, sopan santunnya. Kalau orang mabuk udah nggak mikir sopan santun ya. Yang ngoceh berbicara ya semaunya saja gitu ya. Bisa memaki-maki orang, bisa mengumpat orang ya dan lain sebagainya. Ini banyak yang bisa dilakukan karena kita hilang kesadaran tadi. Terus yang lebih parah lagi juga itu bisa menurunkan kecerdasan kita. Bisa menurunkan kemampuan berpikir kita. Jadi jangan Anda berpikir bahwa dengan sering minum itu bahwa itu akan kehidupan kita biasa saja gitu. Itu justru akan menurunkan kemampuan berpikir kita, kecerdasan kita. Nah, kemudian juga kita diajarkan untuk jangan suka berkeliaran yang bukan waktunya. Ya, alasannya apa? Aduh, saya suntuk di rumah gitu ya, cari angin. Wah, saudara, kalau masuk angin lebih repot lagi gitu ya. Nah, ini mau cari angin gitu ya. Ya alasannya begitu ya. Karena apa? Dia merasa bahwa bosen gitu ya di rumah. Ya, akhirnya keliaran kemana-mana. Ya, ini juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Ya seperti bahwa ya kalau kita keliaran begitu maka diri kita tidak terjaga. Ya, bisa saja kita menemui hal-hal yang kurang baik buat diri kita. Masalah keselamatan, keamanan diri kita, nah itu tidak terjaga. Demikian juga dengan keluarga, ya juga sama, tidak terjaga. Hartanya pun tidak terjaga. Kemudian bisa terkena desas-desus atau rumor yang negatif. Jika ada satu kejadian, maka orang ini akan menjadi sumber kecurigaan dari yang lain. Nah ini maka dari itu saudara-saudara, apalagi saat ini ya kalau kita tidak ada hal yang penting, kita tidak perlu keluar rumah gitu ya. Kemudian ada juga kita diajarkan jangan suka ke tempat-tempat hiburan
Ya, artinya apa? Ini juga menyebabkan pemborosan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Pasti orang yang senang ya, yang mungkin kecanduan dengerin musik. Jadi kecanduan ini bukan hanya kecanduan untuk apa ya, minuman keras atau narkoba, bukan hanya itu. Ada ya orang yang kecanduan tempat-tempat hiburan gitu ya. Kalau nggak ke tempat hiburan, wah hidupnya seperti apa gitu ya. Nah ini juga menyebabkan ketagihan gitu ya. Akan mencari kesenangan atau bahagia. Ya setelah dengerin musik pulang tidak bahagia lagi. Nah ini yang menjadi juga pemborosan kita karena pasti ya di tempat-tempat hiburan ya pasti kita akan lebih boros kehidupan kita. Kemudian juga ini yang tidak kalah penting, jangan berjudi ya. Ya memang sih ada yang alasannya itu Romo buat hilangkan suntuk ya, buat isi waktu. Nah, tapi apa akibatnya? Kalau menang kita dibenci orang ya, harta hilang, kemudian dipandang rendah orang lain, apalagi Anda yang belum menikah ya, kalau Anda menjadi penjudi itu waduh itu sulit sekali mencari pasangan gitu ya, atau sulit sekali supaya calon mertua itu bisa setuju dengan Anda karena Anda penjudi gitu kan. Nah, kemudian juga jauhi dari sahabat yang jahat. Kenapa? Teman-teman yang jahat itu bisa merusak tatanan kehidupan kita, baik secara ekonomi maupun karakter. Ya, teman-teman yang jahat. Kemudian yang keenam itu kita jangan memiliki kebiasaan malas. Karena apa? Ya ini, malas ini juga salah satu faktor gitu ya. Jadi orang selalu punya alasan. Orang malas itu selalu punya alasan. Apapun dia punya alasan. Ya misalnya sekarang belum bekerja. Sebelum COVID dia belum bekerja. Alasannya sulit cari kerja. Setelah COVID pun dia tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Alasannya apa? Aduh, sekarang juga orang yang kerja dipecat-pecatin gitu ya. Apalagi saya yang mau melamar kerja nggak mungkin diterima. Nah ini demikian. Jadi apakah sebelum COVID cari pekerjaan itu mudah? Tetap sulit gitu kan. Karena apa? Ya ada beberapa hal, ada beberapa faktor. Tapi setelah COVID juga sulit juga gitu. Jadi kesimpulannya sebetulnya tidak ada kehidupan yang tidak ada kesulitan. Saudara-saudara, Ibu, Bapak. Jadi di 2021 ini semua orang mengalami proses ya. Mau bahagia ya harus bisa menciptakan atau mengkondisikan bahagia itu. Bisa memiliki positive thinking gitu ya. Karena apa? Setiap orang punya masa di dalam hidupnya. Ada masa sulit, ada masa senang gitu ya. Pasti akan memiliki masa dan itu akan berputar. Ya, akan berputar. Nah, yang terakhir nih. Tapi Romo, tahun ini 2021 sio saya ciong. Ini juga dijadikan alasan gitu ya. Sio saya ciong, ini bagaimana nih ya udah kehidupan sulit, sionya ciong lagi gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, jika sio Anda ciong tahun ini ya, Anda perlu tahu bahwa ciong itu sebetulnya adalah proses perubahan di mana kehidupan seseorang itu akan mengalami sebuah proses pembentukan kembali atau perubahan kembali, modifikasi kembali. Ya, tergantung daripada ibu bapak menyikapinya gitu ya. Apakah perubahan ini mau kita arahkan kepada perubahan yang lebih baik gitu ya? Apakah kita hanya diam saja menghadapi perubahan ini? Nah, itu demikian. Jadi jangan khawatir, justru dengan kita keluar dari zona aman, orang akan timbul apa ya, daya juangnya, begitu, timbul motivasinya. Nah, ini dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana kita menyikapi atau bersikap untuk menghadapi tahun 2021 ini. Ya, semoga kita bisa melalui tahun yang sulit ini dengan baik. Ya, saya yakin kondisi kita saat ini masih bisa bertahan gitu ya. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan karma baik kita. Maka dari itu kita jangan berhenti juga melakukan perbuatan baik, banyak berbuat baik supaya apa ya, hoki kita tetap bagus lah di tahun-tahun ini maupun tahun-tahun mendatang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada host Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Terima kasih, Romo, untuk sesi sharingnya. Ya, intinya 2021 ini ada tahap kita menyesuaikan lagi ya. Dari April 2020 kita udah kena pandemi, isu udah hampir dari 8 bulan kita bertahan. Udah turun naik pasang surut ya, ingat kata-kata Buddha, anicca, semua berubah. Nah, bagaimana kita bisa adaptasi sama perubahan itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita tanya kepada kita mempersilakan bagi Bapak Ibu dan teman-teman sedama
Kalau ada yang mau tanya secara langsung kepada Romo, dipersilahkan. Kalau memang ada yang mau tanya secara via chatting kepada kita, ya silakan diketik aja ke saya ataupun ke host, nanti kita akan bacakan kepada Romo. Seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, mungkin Vincent ataupun Kak Vincent ataupun Kak Karina ataupun Kak Alex ataupun Kak Rianti, ya silakan. Kalau yang mau tanya langsung saja dinyalakan mic-nya, kita open mic, langsung tanyakan kepada Romo Rudi. Silakan. Mungkin Romo nggak harus pertanyaan juga nggak masalah kali Romo ya, nggak harus tema sesuatu hari ini, mungkin ada pertanyaan hal-hal ringan juga mereka mau tanyakan. Kita oke. Santai-santai saja. Iya, mungkin mereka juga nggak harus susah sama tema ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada Romo yang hal-hal bebas, tapi sesuai dhamma ya, bukan sesuai dhamma. Ya silakan tanya kepada Romo. Monggo. Jangan nanya tanggal lahir ya. Iya, tanggal lahir umur jangan ya Romo. Sama kalian kesukaan gitu. Ntar nggak berhenti pertanyaannya. Panjang ntar gitu. Oke, monggo, kalau mau nanya silakan di chatting boleh. Nah, ini ada nih, belum ada. Oke, kita mungkin tunggu 2 menitan ya. Sampai memakan ada yang mau tanya, silakan langsung. Ini termasuk wihara juga terpukul ini. Iya, Romo. Iya. Kita udah masuk dari September membuka. Umat kita jadi berantakan juga pembinaannya gitu ya, kebaktiannya. Iya. Jadi terpukul juga umatnya gitu, wihara-wihara juga. Terutama wihara-wihara besar ya juga begitu. Ya. Karena kan maintenance harus jalan terus. Iya. Dan Masuka juga menyesuaikan diri Romo. Mau tidak mau harus menyesuaikan. Ya. Dan kita dari yang nggak pernah ngerti teknologi, nggak pernah mengenalkan teknologi online selama ini, online sebagai pelengkap, sekarang terbalik jadi online sebagai hal utama, offline-nya pernah jadi pelengkap, gara-gara yang nggak mau kan, seperti itu. Ya. Nah, gitu. Sebelumnya ada beberapa ceramah saya masih offline ya, yang direkam itu di YouTube ya. YouTube ya, itu kan rekam, terus kita upload ke YouTube atau ke Facebook. Nah sekarang solusinya ya karena makin PSBB kan waktu itu kondisinya PSBB, pengurus kita juga nggak bisa mobilitas kenceng-kenceng lagi. Ya akhirnya kita udahlah online via Zoom, ngajak umat juga biar bisa tanya langsung kepada pembicaranya. Iya. Kayak gitu. Belum ada? Halo. Halo ya. Ya. Mas Vincent. Salam budaya, Romo Rudi, teman-teman sedama. Romo, saya mau tanya. Jadi sebenarnya pertama terima kasih ya Romo ya. Ceramah Romo pada hari ini tuh buat saya tuh sangat mengena sekali. Beberapa poin yang Romo sampaikan itu benar-benar kejadian dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya mau tanya Romo, misalnya mungkin bukan cuma saya gitu kan. Mungkin ada juga dari rekan-rekan yang mengalaminya juga ataupun punya teman kerabat yang juga mengalami hal yang sama yang seperti yang Romo utarakan gitu kan contoh-contohnya. Yang ingin saya tanyakan Romo, apabila seseorang sudah terlanjur diposisikan terkena hal-hal buruk yang seperti yang Romo sampaikan gitu kan, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Anggapnya ibaratnya seperti gimana cara tobatnya Romo gitu kan, habis itu gimana caranya supaya membuat hidup kembali lebih baik gitu Romo, karena istilahnya ketika udah mengalami hal-hal yang ibaratnya kalau buat saya sih itu udah membuat hidup semakin menurunlah kualitasnya. Jadi bagaimana sih usaha kita untuk meng-up kembali kualitas hidup kita gitu? Langkah awal apa yang harus kita lakukan Romo dalam konkretnya? Kan istilahnya kalau misalnya secara teori kan banyak lakukan ini, tapi istilahnya belum dapat gitu Romo. Praktek apa yang benar-benar lakukan apa, kemudian hasilnya benar-benar kerasa gitu. Bahkan dari awal kita lakukan sudah kelihatan hasilnya. Jadi istilahnya enggak banyak masukan baik gitu kan, tapi istilahnya kita nggak tahu gitu harus mulainya dari mana. Jadi boleh nggak misalnya Romo kasih step-step gitu kan, langkah konkret seperti apa yang sebaiknya dilakukan untuk bisa memperbaiki kualitas hidup kita Romo. Baik itu dalam misalkan berkala gitu ya Romo ya, misalnya dalam 1 hari kita harus ngapain-ngapain aja gitu kan, dari pagi, siang, sore, malam gitu kan. Kemudian dalam 1 minggu, 1 bulan, atau dalam 1 tahun, benar-benar langkah konkret dan real gitu kan, supaya benar-benar hidup kita kelihatan kualitasnya meningkat gitu Romo. Karena jujur kayak saya selama ini gitu kan, baik mendengarkan dhamma atau tapi kadang bingung mau mulainya dari mana gitu Romo. Terlalu banyak istilahnya yang harus kita pertimbangkan gitu kan. Mulai ini benar nggak gitu kan, mulai dari mana gitu. Sehingga akhirnya baik pertimbangan, baik mikir akhirnya nggak ada yang jadi gitu Romo. Jadi ada nggak masukan dari Romo gitu kan, harus mulainya dari mana gitu supaya kita benar-benar bisa jalan, bisa gerak, dan hasilnya benar-benar kualitas dalam hidup itu meningkat drastis gitu Romo.
Itu saya Romo, semoga bisa menjawab gitu. Terima Baik, kasih Romo. terima kasih Vincent. Ini pertanyaannya mudah tapi sulit dijawab. Terus maunya instan lagi ya, kayak masak mie instan gitu ya. Baik, yang pertama ya memang setiap orang ada masa susah, juga ada mengalami hal-hal yang mungkin dialami oleh Vincent atau yang lain gitu ya. Hal-hal yang sulit dan bagaimana kita merubahnya gitu ya, atau memperbaikinya gitu. Yang pertama sebetulnya langkahnya kita mau berubah dulu nggak? Itu tanya sama diri kita mau apa ya, mau berubah nggak ya. Kemudian kita harus punya tekad dulu bahwa ini mau berubah. Jadi begitu udah punya tekad, maka dia harus bisa, ibaratnya gini, dia harus bisa tahan derita demi tujuannya, demi tekadnya tadi ya. Contoh misalnya kita punya pohon ini pohon mangga atau pohon jambu lah. Pohon jambunya ini manis sekali, enak sekali. Pohon jambu ini kemudian lagi berbuah, di antara buahnya itu ada yang sudah dimakan kutu, sudah dimakan ulat. Ya, kita lihat ada ulatnya di dalam buahnya itu. Nah, kita pikir, ya, ini buah yang dimakan ulat ini perlu dibuang nggak? Atau cabang yang kena ulat itu tadi, cabangnya yang mungkin kena hama dan lain sebagainya, itu mau kita potong nggak? Mau kita pangkas nggak? Atau kita berpikir, wah kalau dipotong sayang, nanti pohonnya buah yang lain yang nggak kemakan ulat nanti kebuang juga. Itu ada yang berpikir begitu. Tapi ada juga yang berpikir, biarin aja yang dimakan ulat satu ini, nanti yang lain buru-buru dipetik supaya nggak dimakan ulat. Tapi ada juga yang berpikir dia mau cepat, dia langsung, wah ini ada ulat, potong. Begitu, potong. Nah masalahnya, Vincent, yang membuat kita sulit keluar, yang membuat kita susah move on ya, orang bilang move on lah ya, anak-anak sekarang bilang, yang membuat kita susah move on itu karena kita terlalu banyak pertimbangan. Betul. Dilematis di dalam diri kita. Kita banyak pertimbangan. Kalau kita begini, seperti itu. Sehingga itulah yang membuat kita sulit mengambil keputusan mana yang terbaik. Ya, sulit mengambil. Nah, oleh karena itu, maka yang pertama adalah kita perlu tahu dulu ya, kita perlu tekad, mau berubah nggak? Tekad dulu. Yang kedua, kita tahu penyebab dari akar masalah kita. Harus tahu itu dulu. Bukan mencari kambing hitam. Ya, bukan mencari kambing hitam. Karena apa? Kejadian yang sudah terjadi itu adalah sejarah hidup kita. Seperti yang tadi saya ceritakan, ya, saya ceramahkan. Jangan mencari kambing hitam, tetapi kita mencari solusi, jalan keluarnya, ya, dari masalah kita. Kita sudah tahu akar masalahnya apa, permasalahannya apa. Ini kan pertanyaannya juga Vincent tidak terlalu spesifik apa masalahnya. Jadi saya juga menjawab secara umum aja ya, Vincent ya. Jadi permasalahannya apa? Jadi nanti di ini kita baru pikirkan bagaimana pemecahannya, permasalahannya itu. Ya. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus jauhkan faktor pencetus kembali permasalahan itu timbul lagi. Nah, jadi faktor pencetusnya apa gitu ya, yang bisa nanti terjadi lagi. Nah, kita hindari itu supaya jangan sampai terulang kembali, ya. Nah, ini kita sudah sudah mau berubah, kemudian berikutnya terulang lagi seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah coba cari orang yang tempat kita bisa curhat atau konsultasi, ya, yang kita percaya, yang kita yakin, ya mungkin orang itu punya kebijaksanaan yang bagus, yang baik, gitu ya, yang bisa membantu kita. Karena terus terang saja kalau orang sedang mengalami kesulitan, Vincent, biasanya nalarnya kurang. Maksudnya bukan nggak pinter ya, tetapi karena dia sedang mengalami kondisi itu, dia perlu input dari luar. Dia perlu dukungan dari luar, ya, yang membantu dia. Maka dari itu dia perlu cari orang yang bisa tempat dia berkonsultasi atau berkomunikasi, bercurhat lah ya. Dan orang tersebut juga bisa memberi masukan. Jadi jangan kita curhat kepada yang mungkin teman kita atau orang yang justru begitu dia kita curhat malah dia apa, ya udah lu terima aja gitu kan. Nah, kamu jalanin aja. Ya, itu bukan menyelesaikan masalah yang seperti itu. Ya kan pada saat orang kesusahan itu orang perlu diberi jalan keluar. Begitu ya. Ya seperti itu. Ya memang semuanya kembali ke karma ya. Tapi kan nggak mungkin kan jalan keluarnya kita bilang ya itu udah karma kamu harus jalanin gitu kan, nggak mungkin.
Karena kondisi saat itu kan mental orang tersebut tidak bisa menerima hal yang seperti itu, tetapi harus diberi dukungan secara moral gitu ya, seperti itu, dukungan semangat. Nah, kalau menurut saya demikian. Jadi yang pertama tekad, ya, kemudian coba cari akar masalahnya apa, gitu ya. Terus cari solusi, jangan cari kambing hitam, gitu kan. Kemudian jauhkan faktor yang menjadi penyebabnya dan cari orang yang bisa membantu kita. Itu saja. Baik, Vincent. Terima kasih Romo. Baik. Oke, terima kasih Kak Vincent udah ikut partisipasi itu tanya. Ini Romo ada pertanyaan iya. DM ke host kita nih. Mantap nih pertanyaannya. Selamat pagi, nama budaya Romo. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menasehati seorang kawan yang tidak dekat dengan orang tuanya? Dia hanya dekat dengan orang tuanya jika hanya ingin sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau dekat orang tuanya itu kalau lagi cincin mungkin. Atau bukan gimana kawan. Ya kalau nggak dekat orang tua waktu cincin rugi dia. Rugi dia, nggak dapat investasi kan ya. Iya, nggak dapat angpau dia. Dapat angpau dia. Jadi nanya gimana nasehatin temennya yang cuma dekat sama orang tuanya kalau lagi butuh aja. Kayak gitu, Romo. Baik, ya. Caranya adalah kita ajak melakukan sesuatu yang menyentuh perasaan dia. Contoh, bawa ke panti jompo, ya, bawa ke panti jompo, kemudian di situ kita melakukan kegiatan. Biasanya kan kalau orang ke panti jompo kan banyak kegiatan tuh, mungkin menghibur yang orang panti jomponya, nyuapin makannya, segala macam lah, macam-macam begitu. Dan itu tidak pernah dia lakukan kepada orang tuanya, gitu, ya, supaya dia nanti pada saat itu mungkin ada sedikit ceramah atau ada sedikit curhatan, ya, dari orang panti jomponya, dari orang-orang yang di panti jompo biasanya mereka curhat tuh sama anaknya menelantarkan dia, jauh dari dia dan lain sebagainya. Dan itu pasti menyentuh perasaan dia. Kalau dia masih manusia ya. Kalau dia masih manusia ya. Kadang-kadang ada juga orang yang benar-benar ya ini. Nah, itu pasti akan menyentuh hati nurani dia. Dan itu efektif ketimbang kita capek hati menasihati dia. Ajak kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya. Dia bisa nangis juga. Ya, dia bisa tersentuh juga, dan dari situ paling tidak akan ada perubahan sedikit sikap kepada orang tuanya. Itulah yang kurang lebih saya bisa sarankan. Ya, ada lagi? Ya, udah sih Romo, pertanyaannya cuma itu doang. Jadi mungkin ya ketuk hatinya pelan-pelan lah ya untuk memahami. Ya, kalau hanya dinasihati saja, apalagi teman ya agak susah deh. Ya, iya. Sulit. Tapi kalau diajak satu kegiatan yang menyentuh hati nurani dia gitu ya, menyentuh jiwa dia, ya, yang berkesan di dalam diri dia pasti akan ingat. Ya contoh lah misalnya diajak PPD atau retret gitu kan ya, diajak retret atau apa kan ada renungan segala macam. Itu kan kadang-kadang di renungan itu kalau orang yang pintar itu sangat menyentuh sekali. Iya, kena ya. Iya kena, bisa pada nangis itu semua pesertanya itu. Mungkin gitu, bisa diajak ke hari ibu di WH masing-masing kali ya. Ya begitu ya. Ya cuman kalau saya begitu, saya kurang ahli tuh kalau dalam hal-hal yang kayak retret gitu, terus disuruh bikin renungan atau saya mendingan disuruh ceramah daripada bikin renungan. Saya bukan ahlinya, bukan bidangnya dia. Bukan pakarnya ya. Iya. Oke, ini aja sih untuk pertanyaannya sudah nggak ada lagi sih, Romo. Terima kasih. Ya mungkin mungkin mau ada closing statement dari Romo sebelum pembahasannya kita akhiri. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari Dharma, kita tetap semangat menghadapi 2021. Tidak ada CEO yang jelek sekali, tidak ada CEO yang bagus sekali. Jadi Anda harus menjauhkan image itu supaya tidak jadi mental block Anda. Setiap kehidupan, setiap orang mau CEO apapun ada susah, ada senangnya ya. Nah itu pasti, gitu ya. Yang jago, yang pakar meramal pun akan mengalami hal itu, walaupun dia jago, gitu ya. Dia pun akan mengalami hal itu sama seperti kita. Tetapi kita harus tetap jaga adalah yang pertama semangat kita, jangan kendor. Misalnya Anda sekarang belum kerja pun, Anda jangan putus asa. Anda harus tetap berusaha. Ya, kita punya lingkungan baik, Anda punya teman-teman sahabat baik gitu ya. Seperti ini, ya keluarga besar Wihara Pluit Dharma Sukha. Nah ini pertahankan dan Anda bisa jangan malu gitu ya kalau saat Anda misalnya mau mencari pekerjaan atau sedang mengalami kesusahan atau apa, Anda share teman-teman, ibu bapak, jika ada lowongan, info lowongan tolong kasih tahu saya ya. Kasih tahu saja, nggak perlu gengsi. Karena apa? Anda tidak akan kenyang dengan gengsi Anda, betul nggak? Itu kenyataan hidup. Ya, Anda tidak akan kenyang dengan tidak akan keren dengan gengsi Anda. Ya, tapi Anda akan kenyang, Anda akan keren dengan usaha Anda, dengan semangat Anda. Itu dia. Ya, yang ketiga, ya. Anda tetap hidup bisa sederhana.
jangan boros. Walaupun saat ini kondisinya tidak terlalu sulit buat Anda, tetapi tetap pertahankan hidup sederhana, jangan boros. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bulan mendatang, di tahun mendatang. Tetapi kita berusaha tetap bisa mempertahankan kehidupan kita yang baik. Dan yang keempat, kondisikan bahagia Anda harus kondisikan. Positive thinking Anda harus kondisikan. Karena apa? Bahagia itu tidak dari luar, tapi kita kondisikan dari dalam diri kita. Itu saja closing statement saya. Semoga Anda selalu sehat, ya, banyak rezeki dan bahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Romo, sorry Romo. Baik. Sebelum pas Ya. banget tadi pas lagi Romo closing statement, ada umat yang mau tanya kepada Oh, Romo. ada yang nanya. It's okay Romo ya. Saya paling sisipin Okay. ya, dua pertanyaan. Mungkin Bu Rani. Sekaligus 2 pertanyaan. Oh iya, silakan Ibu. Oke. Namo Buddhaya, Romo, semua teman-teman selamat pagi. Ya. Sorry ya, saya baru ngikutin, udah terlambat. Takutnya pertanyaan saya apakah berguna atau enggak, saya mohon maaf. Nggak apa-apa. Saya cuma mau nanya satu aja. Ya. Ini selama pandemi ini karma buruknya seperti apa sih? Soalnya saya kan dikasih tahu sama teman, Rani, kamu pecicilan, kamu nggak tahu kalau kamu tuh OTG, nanti kamu nyebarin. Emang tuh karma buruknya seperti apa, Romo? Karena saya memang nggak pernah periksa dan saya memang sering jalan ke sana ke sini. Saya udah ikutin protokol, ya kan. Saya juga berolahraga. Sampai saat ini saya nganggapnya baik-baik aja. Saya cuma patokan 2 hal. Kalau memang terkena virus itu, satu, kalau hidung udah nggak bisa cium apa-apa, itu kena virus. Kedua, mulut, kalau udah nggak punya rasa asin, manis, itu udah pasti kena virus. Saya cuma patokan 2 itu. Sedangkan ciri-ciri virus kan banyak. Batuk lah, tenggorokan, segala macam, itu semua pasti saya alami, gitu loh. Saya cuma patokan 2 doang, hidung sama rasa. Kalau itu dua-duanya masih bagus, saya yakin saya nggak kena virus. Cuma teman saya yang udah kena virus, dia kasih tahu saya karma kalau sampai saya menularkan, siapa tahu saya OTG gitu, karena saya kan kesana kemari gitu, tapi saya tetap olahraga, saya tetap nge-gym, saya tetap senam gitu, saya berhubungan sama orang gitu kan, pergi kemana, jalan kemana, tapi ini sekarang jadinya hati nurani saya kok terketuk gitu loh. Dosanya tuh seperti apa kalau memang saya ternyata OTG gitu, itu aja dalam agama Buddha. Jadi gimana? Saya mindset pikiran saya sama saya mengikuti hati nurani saya itu bagaimana, itu aja. Baik. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih ya Bu Rani. Ya. Kalau dari cahaya mukanya dan semangat bicaranya mah sehat ya. Ini sehat-sehat aja ini mah ya, kelihatan gitu. Ya, nggak kelihatan orang kena virus atau kena penyakit. Tetapi ya untuk memastikan, karena mungkin Ci Rani atau Ibu Rani ini sering kegiatan ya, banyak kegiatan aktif gitu ya, bolehlah sekali-kali cek rapid antigen. Ya, rapid antigen untuk memastikan gitu kan. Supaya apa? Yang pertama, Ibu Rani juga tidak kepikiran terus dari omongan teman bahwa kita OTG. Betul nggak? Kalau kita sudah rapid ya, sudah rapid antigen, kan sudah pasti itu hasilnya. Yang pertama kita juga jadi tahu, oh kita aman, tenang, jadi nggak kepikiran lagi. Dan kita juga nggak ada kepikiran bahwa nanti nularin ke orang lain dan lain sebagainya. Sekarang kan akhirnya Ibu Rani walaupun mungkin sehat atau kita belum tahu hasilnya, udah kepikiran dulu tuh. Waduh, nanti kalau saya nularin jadi karma buruk buat saya segala macam. Nah, lebih baik tes saja begitu. Kalau saya kebetulan ya memang kalau misalnya ceramah misalnya ke luar gitu ya, ke luar kota yang menggunakan pesawat, pasti harus tes dulu tuh. Jadi kan ketahuan, udah sekalian tes. Jadi kita tahu oh kita sehat. Seperti itu. Makanya saran saya yang pertama, Ibu Rani coba tes ya rapid antigen. Memang kalau OTG Bu Rani, memang kita tidak kelihatan gejala itu. Karena apa? Yang pertama daya tahan tubuh orang tersebut kuat. Gitu. Sehingga walaupun ada di sana tidak kena. Ya contohnya beginilah, virus kan banyak macam ya, bukan cuma COVID aja ya, Bu Rani ya. Kayak pilek juga itu kan virus flu ya. Nah, itu pilek. Tapi kalau kita kuat ya, kan orang bersin belum tentu pilek, benar nggak? Nah, orang bersin belum tentu pilek. Ya, tapi kalau udah kena pilek berarti kan udah kena virus. Tetapi kalau pada saat seperti itu kita tahu bahwa oh kondisi kita, tubuh kita kurang fit, gitu ya, kurang sehat. Maka sebaiknya jangan kemana-mana. Gitu ya, sebaiknya isolasi mandiri juga. Masalahnya apa? Bukan hanya kepada orang lain, Bu Rani, masalahnya juga kepada keluarga kita sendiri juga.
gitu ya, kepada keluarga kita. Nah, kita harus lebih hati-hati terutama yang banyak kegiatan keluar. Tapi memang sebaiknya dikurangi dulu sampai Cirani vaksin nanti ya, semuanya vaksin. Kurangi dulu, jangan, karena ini lagi tinggi penularannya, lagi tinggi ya. Jadi kurangi dulu. Ini juga saya dapat kabar ada satu teman saya, dia kemarin jalan-jalan satu mobil ke Bali, pulang kena gitu ya. Nah, itu dia. Padahal dia pikirannya apa? Ya dia pikirannya kan nggak naik pesawat, nggak naik kendaraan umum, satu kendaraan pribadi doang, kan aman di kendaraan pribadi ya, satu keluarga ya, ternyata kena. Nah, jadi kita mesti lebih waspada. Kalau misalnya nanti hasil cek rapid antigen ya negatif, tidak ada, ya Omni Tohut. Berarti Cirani sehat gitu kan. Berarti karma baiknya ini luar biasa nih, walaupun udah kesana kesini ya, terbang ke sana kesini, Veilai Veici ya tetap sehat gitu ya. Ini luar biasa nih ya, seperti itu. Jadi begitu ya, sebaiknya tes dulu Cirani nanti supaya yakin nih kita sehat. Jadi ada omongan dari teman pun kita bisa pasti ngejawab nih, saya udah tes gitu ya, ternyata saya negatif gitu ya, ternyata saya sehat-sehat aja gitu. Dan kita juga merasa tenang, nggak kepikiran terus. Ya, yang kemudian kalau misalnya ternyata Romo setelah tes ternyata saya positif gitu ya. Nah, kalau yang kondisinya seperti Cirani walaupun positif, isolasi mandiri aja cukup. Begitu, isolasi mandiri di rumah. Karena apa? Masih fit istilahnya gitu ya, minum vitamin, tadi masih olahraga, fitness, wah luar biasa gitu ya. Seperti itu ya. Saya lihat banyak juga tempat fitness yang hampir bangkrut juga karena sepi gitu ya. Nah, itu bagus gitu kalau masih sehat, tapi sebaiknya kalau saran saya sabar dulu, kurangi dulu, jangan kemana-mana dulu sampai kita sampai vaksin sudah pada vaksin. Lebih baik begitu udah saran saya ya. Kalau sekarang sehat berarti wah karma baiknya bagus, masih melindungi ya. Nah, seperti itu. Ya kemudian ya itu tadi kalau hal yang nggak perlu sebaiknya jangan kemana-mana dulu. Ya, yang penting barulah kita misalnya belanja mingguan atau apa itu. Kalau yang lain-lain yang sebisa mungkin yang misalnya kita bisa lakukan di rumah, seperti olahraga di rumah, begitu ya, maka kita lakukan di rumah saja dulu, jangan kemana-mana. Kan kita nggak tahu ya kita sehat, ternyata orang nggak sehat. Ya, nah itu dia. Itu Cirani saran saya. Romo, satu lagi ya, penasaran, satu aja. Ya. Jadi suami nggak ngizinin saya untuk periksa apakah saya udah kena virus atau enggak. Karena suami patokan lebih kepikiran lagi. Karena virusnya kan kita nggak tahu. Sampai kita kena virus, kita biarpun OTG tadi bawa ke Wisma, suami saya tetap marah. Di situ juga saya nggak bisa nentang. Suami cuma patokan, kamu sehat, kamu olahraga, kamu tidur cukup, kamu pikiran baik. Jalanin itu kebaktian. Maaf ya Romo, ya. Ini saya di rumah ada Gohonson. Suami kan Gohonson, saya disuruh melakukan pertapaan. Karena suami bilang kan ini kan memang kalau kita kan agama Buddha, virusnya itu karma. Kita ada karma atau enggak. Dan saya jadi nggak periksa. Maksud saya sekarang saat ini saya bertanya sama Romo karena hati nurani dan pikiran saya, tapi logikanya, faktanya, kenyataannya saya nggak bisa periksa dan suami saya nggak mau saya diperiksa. Yang penting saya sehat gitu. Nah itu aja kendalanya. Maaf ya Romo, ini ya kalau seperti itu sebaiknya kurangi yang keluarnya. Ya, kan ini kondisinya sekarang sehat nih ya. Iya. Nah, berarti kurangi keluarnya. Ya udah, kan disuruh pertapaan tuh sama suami, ya udah bertapa di rumah gitu ya. Nah, gitu ya. Bertapa di rumah, jangan kemana-mana gitu. Itu kan supaya itu kan selain diri kita juga kita jaga keselamatan, kesehatan keluarga kita semua ya. Iya gitu. Jadi ya sudah kalau misalnya merasa bahwa memang nggak ada gejala segala macam ya sehat, ya kita kurangi keluarnya ya. Itu saja dah sarannya. Ya, betul. Oke, terima kasih Romo. Baik, sama-sama. Oke, Romo, mungkin satu pertanyaan terakhir di Facebook tadi udah ada yang nanya juga ke kita. Udah closing. Iya, udah kasih statement. Ya udah ya. Habis itu kita udah. Ya nggak apa-apa. Di rumah ini santai. Iya makanya. Terakhir nih, bagaimana Romo jika tangga sering ribut karena pandemi? Gimana? Sorry. Bagaimana Romo jika rumah tangga sering ribut karena pandemi? Di Facebook sih tanyanya. Sering ribut karena pandemi. Nah, masalahnya gini, ributnya faktornya apa dulu?
gitu ya. Hmm. Jujur aja saya enggak, gitu kan. Saya kebetulan dapat cuti besar. Jadi 1 bulan ini saya Desember ini saya free, cuti benar-benar cuti nggak masuk kantor 1 bulan. Itu menikmati hidup gitu kan. Terus selama ini work from home, seminggu hanya masuk 2 kali, tapi lebih banyak di rumah berarti kan. Loh, kok bisa dikondisikan supaya nggak ribut? Kenapa ya faktornya? Itu harus tahu dulu faktor kondisi yang penyebab ributnya apa. Gitu. Harusnya sih kalau kumpul di rumah, kalau yang normal aja sih nggak ribut ya. Kalau saya ya, kalau menurut pendapat saya. Ya, keluarga iya kumpul di rumah nggak ribut ya, malah jadi banyak waktu buat ngobrol, buat nonton bareng gitu ya, atau nonton TV atau ya cari-cari kegiatan di rumah misalnya ya bersihin rumah atau apa, ada yang bocor ngebenerin, ngecat rumah dan lain sebagainya, itu kan banyak yang bisa dilakukan gitu. Harusnya sih tidak ribut. Tetapi kalau ributnya karena apa, ada faktor penyebabnya dulu. Jadi ini karena pertanyaannya tidak spesifik, pertanyaannya sangat ini sekali. Saya rasa tidak semua orang kumpul di rumah karena COVID itu jadi ribut di rumah tangganya, tidak. Tidak juga, tergantung daripada bagaimana menyikapinya. Tapi karena faktornya misalnya ekonomi, yang tadinya dia kerja, kemudian sekarang di rumah aja, nggak kerja, nganggur, nah itu bisa terjadi juga tuh. Ya, ribut di rumah karena faktor tekanan ekonomi gitu, bisa juga itu, Henry. Jadi kalau yang pertanyaan yang tadi saya nggak bisa menjawab secara apa ya, secara spesifik. Spesifik gitu ya. Tapi paling tidak beginilah. Yang pertama, dengan kita banyak ketemu, kita kan jadi banyak tahu kekurangan kelemahan tiap orang yang ada di dalam rumah gitu ya. Kita belajarlah untuk bertoleransi. Ya, menoleransi sikapnya. Jadi jangan diladenin kalau satu yang lagi satu emosi, yang satu jangan emosi. Gitu ya. Diem aja, jangan nyautin ya. Itu seperti itu. Jadi bisa mentoleransi sikap satu sama lain gitu ya. Teman di rumah atau keluarga di rumah satu sama lain. Nah, itu begitu. Yang kedua, kita bisa coba belajar mengerti karakter dia. Oh, dia memang orangnya begitu ya, mungkin ya. Di rumah tadinya anak kan jarang di rumah, sekarang sering di rumah. Anak kalau pakai gunting atau pakai apa, habis dipakai nggak ditaruh lagi di tempatnya, digeletakin di mana dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan suka begitu tuh ya. Ya suami istri juga mungkin ada yang begitu juga tuh ya. Nah, itu bisa tuh jadi penyebab ribut juga tuh. Ya, kalau misalnya pada saat yang ngegeletakin itu, misalnya si suaminya geletakin sembarangan, istrinya ngomel gitu ya, si suaminya juga jangan langsung marah, dia juga harus berpikir, oh iya ya, memang saya yang ngegeletakin sembarangan, nggak ditaruh di tempatnya. Begitulah belajar seperti itu, gitu kan ya. Belajar coba kita introspeksi juga gitu ya, mungkin salah kita gitu ya. Jadi jangan diambil hati gitu ya, jangan cepat emosi gitu ya. Nah, seperti itu. Itu demikian. Dan itu harus dikondisikan loh. Bukannya kita mengharapkan orang lain ngerti saya gitu kan. Tapi kita belajar mengerti orang lain. Memahami lah. Iya, mau belajar memahami orang lain. Saran saya itu aja dah. Ya. Oke, Romo. Thank you. Dani udah closing, Romo. Ya, terima kasih. Ya. Thank you, Romo, untuk sama-sama waktunya dan sharingnya ke kita, menginspirasi. Ya.